Let's go. Yeay. Yeay, Erangel. Kali ini sebagai map pembuka kita di hari pertama. Langsung aja semangat untuk kita semua. Dan pesawat sudah berterbangan. Nggak berterbangan sih, Kan cuma cuma satu satu. ya. Iya, Cuma pesawat satu doang. sudah terbang di langit Erangel dari arah Novo menuju ke Zarki kali ini. Dengan pembagian yang cukup seimbang. Ini fair banget sih, Ini fair 50-50 banget sih. Ini fair banget. Jadi kemanapun arah bantingan circle-nya, gua rasa semuanya nggak terlalu kerepotan. Karena dari segi flag path-nya, ini menguntungkan untuk 16 tim yang bertanding di Super Weekend yang kedua ini. Iya, dan kalau misalnya gue lihat-lihat flight path kayak gini ya pas ya, gue rada-rada punya feeling kalau circle-nya nanti ke sentral, circle pertama. Oh, lo circle-nya ke tengah berarti? Iya, lu kemana? Gara-gara nama lo Dona, ngedonate Ngedonate, gitu. iya. Oke, gua kayaknya ke arah utara deh. Utara ya. Rain, Severny, Rozok kayaknya ya Rozok mungkin kalau lo prediksi tengah circle-nya ke tengah mungkin masih masuk. Tapi nggak tahu Shooting Rain sama Severny masuk atau enggak. Atau bahkan kita akan melihat Circle Legend Apa tuh ke kayak gimana? arah bawah. Jadi bawah SMB yang menjadi center dari circle yang pertama. Iya, dan nanti circle-circle selanjutnya bakal membelah antara dua pulau ini ya. Dan ternyata prediksi kita berdua Tidak ada yang salah benar. total. Salah total. Tapi ini masih bisa lah dikatakan circle ini ya. Legend ya. Kayak karena masih ada kesempatan circle-nya untuk menuju ke bagian SMB, mungkin ke arah jembatan sebelah kanan dari SMB-nya. Yap. Lagian di SMB juga kosong melompong karena biasanya ada Aerowolf Limax yang turun di SMB-nya, tapi karena tidak ada Aerowolf, ini menjadi daerah yang harusnya menjadi rebutan untuk beberapa tim yang drop zone-nya tidak diuntungkan. Iya, kayak mungkin juga selain drop zone-nya nggak menguntungkan gitu, untuk melakukan early rotation seperti yang tadi ada tim DA dan juga Ewan mungkin ya, ketika misalnya mereka mau menuju ke circle pertama nantinya. Yap, kalau nginget drop zone-nya tadi, kayaknya yang paling diuntungkan itu BTR. Terus ada tim Konina Power karena mereka main scrapping deket daerah Milta dan juga Shelter. Di Prison tadi kalau nggak salah itu Blue Beast deh. Blue Beast ngambil daerah sekitarnya Prison, atas-atasnya Shelter. PW88 seperti biasa mereka bakal turun di arah Milta Power. Harusnya yang jadi center sama di utara tuh nantinya bakal rame karena jembatan kiri pasti bakal dijaga sama tim yang terlebih dahulu rotasi lewat jembatan sebelah kirinya. Iya, seperti yang tadi gue udah sebut ya, ada DA dan juga Ewan juga ya. Sementara kalau misalnya kita lihat mengingat circle yang tadi ya, Footballis di Novo sendirian pas seperti yang kata lu bilang tadi di SMB nggak ada siapa-siapa gitu. Dengan circle yang seperti ini, dengan posisi dia yang sendirian benar-benar di island dari SMB ini, bakalan keluar fat banget ya. Kalau Dari keluar Footballis fat sendiri. dari Novo gua rasa iya, tapi gimana caranya mereka mainin tempo? Balik lagi, tempo di sebuah turnamen itu penting banget. Misal mereka rotasi cepat langsung ambil jembatan sebelah kanan. Mereka nyebrang di ujung jembatan dekat pom bensin, itu bisa nahan dua tim, ada BTRRA sama Konina Power yang mungkin mereka bisa tahan. Tapi balik lagi, kalau circle-nya ntar tiba-tiba ngebouncing lagi menuju ke arah selatan, mereka masih bisa balik. Ya. Jadi seenggaknya dari Footballis nih mereka harus kontrol jembatannya duluan. Jangan sampai mereka ngelepas jembatannya, terus ntar jadi repot sendiri. Iya, Kalau nanti circle-nya keluar dari arah Pulau SMB. iya, apalagi banyak banget ya seperti yang tadi lu udah sebut, tim-tim yang sedang menduduki atau menunggu di arah jembatan sebelah kanan itu di main island dari Erangel kita kali ini. Yap, sementara dari Footballis mereka masih ingin memaksimalkan looting mereka di arah Novo. Mereka nggak pingin rotasi cepat kayaknya karena mereka masih masuk ke bagian circle juga. Mereka masuk di seperempat circle. Mungkin yang nantinya akan tabrakan di awal-awal tuh tim-tim yang turun di arah Gergopol. Karena kalau nggak salah Gergopol tuh ada tiga tim deh kalau nggak salah. Yang di kontainer ada yang nguasain, di arah perumahan ada yang nguasain, terus di arah apartemen juga ada yang nguasain kalau dari Gergopol. Kalau dari 4AM kayaknya nggak bakal dapat gangguan. Yasnaya menjadi tempat yang kosong. Ini kota yang paling gede banget. Gue bilang ini kalau di real life kita di Jakarta nih daerah-daerah Kelapa Gading. Kenapa ini. tuh? Banyak Lebar apartemennya, ada perumahan, ada danau sunternya juga gitu. Jadi emang ini perumahan yang cukup legit. Apalagi kalau kita ngomongin turnamen sekelas PMGC kayak gini, lootingnya dikali dua. Nggak mungkin nggak tajir lu ngambil kota gede kayak gini. Apalagi sendirian ya tanpa ada gangguan. Gua kira lu mau ngomong ini tadi macet. Oh enggak, Kelapa Gading. enggak macet. Kelapa Gading udah lancar sekarang. Oh iya, Banjirnya aja. lancar banjirnya. Kalau hujan tapi kalau hujan. Iyalah kalau nggak hujan Ya, tiba-tiba. kalau hujan nggak mungkin banjir, banjir kan dong. horor juga Kan ya. nggak mungkin gara-gara orang ada bisnis laundryan terus tiba-tiba banjir itu kan nggak mungkin. Kenapa harus laundryan sih, Pas? Ya kan biasanya kadang-kadang bikin mampet Don.
Apa? limbahnya. Oh iya. Gitu. Ngapa jadi bahas laundryan deh? Pengen buka laundryan ya lo abis Lumayan sih. buka kopi, buka Iya. laundryan. Wih, itu ide bagus tuh. Iya. Wah, nggak boleh nyebut brand gua di sini ya. Back to the game, Iya, Basta. kita harus balik ke gamenya aja. Jadi kita gaspol guys ya, dukung Indonesia. Hashtagnya IndoPride, gaspol dan juga BTR Win karena hari ini atau minggu ini untuk Super Weekend hanya ada satu wakil dari Indonesia. Jadi kita satukan semangat, satukan dukungan kalian, fokus ke Bigetron Red Alien untuk hari ini dan juga di 2 hari ke depan. Ya, karena gue lihat ya untuk khususnya untuk di minggu kedua ini tim-tim tuh udah mulai step up ya. Digital Athletic udah mulai step up tapi sebentar bakal ditahan terlebih dahulu karena Red Aliens kali ini berhasil menjatuhkan satu player dari A1 bahkan ingin dikonfirm jadi sebuah kill bleeding out begitu saja. Poin pertama, first blood masuk ke arah BTR Luxi yang menjadi eksekutornya tadi. Yap, Ewan yang rotasi melewati BTR atau Bigetron Red Alien kali ini masih menduduki compound di seberang sana. Sementara itu Zuxi juga sudah melihat player dari Ewan yang sekarang sedang kalang kabut. Mau langsung aja mendudukan kepalanya tapi sayangnya Zuxi juga harus ter-take down kali ini. Betul, masih ada backup fire tadi dari Dante berhasil menjatuhkan satu player dari Red Aliens tapi harusnya BTRA masih bisa melakukan setup untuk melakukan revive ke arah Luxi yang sedang terkena knockdown. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan kali ini, tidak ada tanda-tanda untuk melakukan push. Luxi hanya mengamati saja. Oh sorry, yang kena Zuxi bukan Luxi. Zuxi, iya Zuxi karena kan yang Zuxi di luar tadi ya, sementara Luxi dengan mininya masih aja memantau pergerakan posisi dari mobil ya di compound seberang sana. Ingin ngecek adakah kaki-kaki yang terlihat dari Ini seorang Dante dihabisin loh tadi. sama Luxi. Semua vehicles yang dipunya sama Ewan tuh dihancurin bannya, bahkan ada yang udah diledakin tadi. Jadi mau nggak mau Ewan bakal tertahan di sini cukup lama kalau memang circle-nya menuju ke arah sini. Tapi kalau circle-nya ngebanting ini rugi banget buat Ewan ya. Belum tentu mereka masih punya cadangan vehicle buat mereka rotasi nanti. Dan kayaknya kata-kata gue tadi tidak terjadi pas. Yang mana Ewan tuh? lebih memilih untuk rotasi ke arah farm gitu kan. Dan bertemu Bigetron Red Alien kali ini. Daripada mereka rotasi melalui pulau Sosnovka. Betul, tapi lihat dari BTR mereka udah mulai memutari daerah bibir pantainya. Antara mereka ingin nge-push atau mereka ingin rotasi untuk ngambil jalur ke arah belakang, ke arah jembatan sebelah kanan. Ya mereka kayaknya bakal ngejauh. Karena metanya sekarang itu lu ngambil center circle Don. Seenggaknya lu ambil 1/4 dari lingkaran yang pertama, lingkaran yang kedua. Jadi untuk move ke circle berikutnya lu nggak rotasi terlalu jauh. Nggak terlalu ini ya, luntang lantung Betul, ya nggak terlalu nanti. ekstrim jarak rotasinya. Tapi sepertinya dari 4AM juga bakal bertemu sama Blue Beast. Sudah mulai ditembak, spray dari arah lower ground. Belum ada satupun damage yang diterima oleh 4AM. Sinhe masih cukup aman di bagian high ground. Yes, dan Luva pun yang kehilangan beberapa HP tadi harus melakukan healing terlebih dahulu. Dan sepertinya 4AM yang sekarang sedang melakukan perjalanan. Ini ya, posisinya masih aman aja kali ini. Betul. Nggak ada gangguan selebihnya lagi setelah melewati rintangan-rintangan sebelumnya. Yap, ini kayaknya mereka bakal ambil daerah bukit-bukit sekitarnya Prison karena Prison juga masih masuk di circle yang pertama. Mereka mengamankan 1/4 posisi mereka dari lingkaran yang pertama. Dan Korean Power yang looting di arah Milta kali ini akan ngezoning out beberapa tim yang akan mengambil high ground sekitar Milta. Daerah perkayuan yang sudah mulai diincar oleh Godsend pun udah mulai dikontrol juga sama Korean Power. Bahkan ada tapping, ada spray juga memberikan beberapa damage. Tapi ini hanya sekedar tembakan peringatan mungkin karena belum ada commit push yang dilakukan oleh Korean Power ataupun ingin di counter balik sama Godsend. Mereka masih cari setup tim mana yang nembakin mereka karena mereka juga belum tahu ini yang nembakin tim apa. Iya. Mereka bisa tahu nggak sih? Kalau ini di in game itu kalau lo ngenokin sekarang itu lo cuma tulisan kayak tim 4, Iya tim kan? 3 cuma gitu doang. Tapi kalau udah di end, lo tahu itu tim apa. Iya. Nanti jadi harus nge-end dulu Harus gitu di kan. end dulu intinya, harus di end dulu. Dan sementara itu kali ini BTR atau makanan. Bigetron harus bertemu dengan tim Footballist yang maju dari arah jembatan. Zuxi menerima beberapa damage tapi masih bisa selamat posisinya dari Zuxi kali ini. Betul, sementara 2 player dari Footballist sudah mengambil bagian tebing sebelah kanan, 2 lainnya tertahan di arah tengah jembatan, 1 vehicle lagi bakal lewat, tapi masih ditembing dengan menggunakan mini, cukup nekat bergerak, 2 mobil beriringan dan backup fire dari arah sebelah kiri. Solkai berhasil menjatuhkan Zuxi. Tidak ada backup fire yang terlalu komit dilakukan oleh Red Aliens, tapi kali ini bakal dipush. Ryzen masih menahan stepnya, akan langsung nge-spray, 1 orang lompat di bagian bawah dari tebing ini bakal langsung dikontrol dengan sangat baik dan Ryzen mendapatkan 1 orang, dikontrol menjadi sebuah kill. Poin berikutnya untuk Red Aliens, kali ini Ryzen bakal close combat, tidak ada backup fire sama sekali.
sekali dan Ryzen di take down. 1-1 dan Ryzen dipulangkan menuju ke arah lobby. Bukan hal yang baik untuk Red Aliens karena Zuxi juga sedang dalam posisi terknockdown. Iya, dan kayaknya juga kali ini ya Lutz sendiri masih mau mencari player lainnya dari tim Bigetron. Zuxi pun juga langsung aja di take down, di confirm menjadi sebuah kill untuk tim Footballers yang kali ini sudah mengantongi 2 total point kill. Microboy kali ini dengan vehicle-nya harus mungkin kabur ya untuk menghindari peperangan dengan tim Footballers kali ini. Betul, kayaknya mereka bakal regroup terlebih dahulu, tapi sepertinya dari Lutz dia ingin nge-push menuju ke arah Red Aliens karena mereka tahu mereka menang jumlah, masih berada di bagian luar kali ini. Gundukan yang akan dimanfaatkan oleh seorang Lutz membuka jalan untuk 2 player lain yang dipunya sama Footballers karena 1 sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Vehicle semakin banyak yang terdengar dan di sisi lain ada tim yang sedang berperang juga. Ada 4AM yang sudah mulai di-push, akan langsung ditabrak. Begitu banyak setup smoke dan kayaknya ini hanya sekedar gerakan untuk membackup. Oh, berhasil mendapatkan 1 orang lagi, masih bersembunyi di balik smoke, tapi kita bakal fokus menuju ke arah Red Aliens di mana 1 orang berhasil diamankan. Microboy di bawah, ditumbangkan begitu saja. Luxi masih berada di bagian rooftop, mengatur tempo. 2 granat bakal dilempar, meledak di arah udara. Kali ini Luxi sudah dalam posisi melakukan kokangan granatnya, lempar lagi. Tidak menguntungkan untuk Red Aliens. Dia bakal fokus menuju ke arah Lutz, tapi ada 1 player yang bakal nge-push ke arah rumah yang ditempati oleh Luxi. Iya, sekali ini Luxi benar-benar harus waspada dan juga fokus. Sementara 4 Angry Man yang sedari tadi fight di bebatuan harus pulang di posisi ke-16 dan Bluebeast pun begitu di posisi ke-15. Oh my god, 2 tim juga sudah tumbang. Tapi kali ini Luxi harus benar-benar Oh my god, nggak bisa Red lagi. Aliens juga menyusul ke arah lobby. Wah, Oh my, di posisi oh ke-14 tadi. Sementara itu fight tidak berhenti di situ aja. Pasta kali ini power 888 harus memulangkan tim Godsend juga. Men, ini bisa dibilang yang ada di posisi puncak mulai dikikis perlahan-lahan. Hanya bertahan Red Aliens, Digital Athletics yang masih bertahan, Loops juga masih bertahan, For Angry Men semakin jauh dari posisi puncak. Ini ngebuat poinnya BTR bisa dikejar sama RRQ. Kalau RRQ mendapatkan game yang gemilang, di match pertama ini poin mereka bakal mepet BTR banget. Tapi ingat ini masih game pertama juga ya, masih ada sisa 4 game nantinya dan kita berdoa yang terbaik pastinya untuk tim Bigetron Red Alien untuk hari ini dan circle selanjutnya. Wow, ini circle yang ada di dalam circle. Gimana Tim circle yang ada. Ini Gak, tim coba pelan-pelan Don. ya, Coba gimana? ini circle kenapa ya? Karena yang ada di dalam circle cuman ada 1 sampai 2 tim Oh. tadi. Circle yang ada di dalam circle. Oke. Penuh dengan Wah, circle. Dona masih match pertama udah halu ya. Iya, Pak. Gue biasanya halu tuh di match 3, match 4. Dona match pertama udah mulai halu. Gantian soalnya. Nanti kan lu yang halu, gue halu duluan gitu loh. Oh, Jadi lo fokusnya balance di gitu. akhir-akhir ya. Iya, jadi Wow, balance. itu udah saling melengkapi gini loh. Betul Untuk sekali. nge-cash. Oke. Hey. Oh, udah mulai berasap tuh, ditembak sama Kurina Power dari arah belakang. Komit ternyata untuk melakukan spray, bahkan meledak. Untungnya dia turun sebelum mobilnya meledak. Tapi posisinya juga ya udah ini ya di ujung tanduk banget kali ini. Ngeri Gonzo Ngeri melihat satu mobil yang benar-benar polos melewati depan mukanya, tapi masih aja bisa selamat dari tim Footballers kali ini. Betul, backup fire-nya pun bakal susah banget karena Lutz ada di bagian lantai 2 di arah balkon tadi. Belum ada tembakan juga yang bisa membackup, tapi dari arah yang lain Lutz sudah mulai naik ke arah rooftop. Sudah berpindah dari balkon ke rooftop. Makin tinggi lagi, makin jauh lagi angle view yang dipunya oleh pemain-pemain dari Footballers. Yap, dan kali ini mereka masih ini lagi ya, riset terlebih dahulu, masih belum menggencarkan lagi. Tapi lihat beberapa damage juga sudah dikelontarkan ke arah PW 888 dan langsung aja 1 player di knock. Langsung diamankan gitu aja. PW juga mainnya ini bukit yang bagus sih, ke cover dari berbagai sisi, terus ada tiang sutet juga yang nge-cover dari arah ladang, jadi posisi mereka cukup enak untuk saat ini. Tapi kalau misalkan nanti ngebanting, posisi mereka nggak terlalu nguntungin karena begitu keluar dari arah high ground mereka itu udah ladang yang terbuka banget, bibir pantai yang benar-benar terbuka banget, covernya tuh sedikit banget. Paling yang bisa mereka manfaatkan hanyalah vehicle yang mereka punya untuk nutupin dan bisa dijadikan forting ketika mereka pengen nge-push ke arah Footballers. Kalau nggak diledakin duluan. Betul gitu sekali. kan, dengan Footballers yang sekarang benar-benar masih fokus ke arah PW 888, nggak dikasih nafas sama sekali sepertinya. Lihat mini kali 4-nya dari seorang Lutz, tetap mengawasi pergerakan dari para player dari PW 888.
Ya, tinggal 12 tim yang tersisa. Cukup banyak setup smoke yang dilakukan oleh Footballis juga untuk nahan di arah daerah mereka saat ini. Belum ada push lagi yang dilakukan oleh tim-tim lain, hanya mengamankan kompon mereka. Tapi Zeus sudah mulai berperang dengan Alpha 7. Ini tim yang sangat di-highlight oleh beberapa caster kita. Salah satunya adalah Agus Junior yang bilang Alpha 7 ini harus diperhatikan banget permainan mereka. Apalagi udah masuk di minggu yang kedua. Sementara itu kayaknya ya pertarungan antara mereka juga ada pihak ketiganya yaitu tim DA. Sementara pertarungan dari PW888 dan juga Footballis sedang diganggu oleh RRQ kalau nggak salah Dan tadi. wah, circle-nya. Wow. Ini bisa berakhir di bibir pantai atau bahkan bisa ke arah air loh. Gue kayaknya nggak mau berharap ke air ya karena kalau misalnya kita berharap kayak gitu biasanya nggak kejadian pasta. Jadi kita mendingan berharapnya betul. ke ini aja ke pantai. Jangan aja. ngejinx ya. Ngejinx biasanya kita. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke game ada Konina Power dan juga RRQ yang sekarang bertemu dan seorang Bir harus tertumbang, harus ternok tadi. Betul, Beer Eleven berhasil diamankan, tapi tentunya dari RRQ mereka sudah punya setup yang cukup baik dan tercover oleh satu broken wall yang bisa dijadikan hiding spot mereka juga, tutup angle shot dari arah luar juga. Paling enak itu tadi kalau nggak salah posisinya Secret Jin enak, posisinya PW88 enak karena mereka nggak perlu bergeming, malah Footballis yang dari tadi nembakin PW88 yang harus bergerak ke arahnya PW88. Lagi nggak enak ya sekarang, malahan kebalik kayaknya. Betul. Kayaknya malahan kebalik dan dan mobilnya Alpha 7. iya. Wow, tinggal berapa Alpha 7? Harusnya tinggal 1 apa tinggal 2 dari A7. Apanya? Tadi kan satu player mereka Playernya ya? knock terus dipulangin. Harusnya antara tinggal 2 atau tinggal 1 sih. Nanti kita lihat ya Yap. habis ini kalau misalnya kameranya menyorot ke mereka lagi. Dan sekarang udah banyak banget tembakan-tembakan yang terdengar di tanah Irengel kita Tinggal kali 2. ini. Tim-tim juga harus benar-benar menuju ke dalam circle. D2E pun harus tumbang di tangan Playzone karena sekali lagi ini udah zona keempat. Betul, ini zona keempat, Blue Zone-nya udah nggak kaleng-kaleng lagi, bakal bergerak tapi ditembak dari arah high ground. Dan ada satu tim yang sudah mulai cosplay menjadi lumba-lumba di bagian pinggir tebing. Namun ada X juga yang sudah mulai menunggu kedatangan mereka. 3 orang terjebak itu gue yakin rotasinya mobil langsung dilompatin ke arah laut. Air ya, langsung terjun mereka. Betul, ya. langsung terjun. Kirunimo, yang penting aman. Ini execute. Enggak, gue kira juga mau ikut-ikutan gitu Enggak. dengan terjun. Karena mereka udah ada high ground duluan, jadi nggak mungkin mereka tiba-tiba lompat. Tapi Switch cukup berani untuk berada di bagian paling depan, seorang diri aja. Kali ini Switch bakal langsung menembus ke arah smoke-nya. Spray through the smoke belum menghasilkan apapun, tapi Zutai diambil dari sisi yang lain. Zeus berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim X. Lempar granat tipis saja ke halaman depan dari tim Zeus. Meletup, sudah tidak begitu banyak damage yang diberikan karena terlalu jauh lemparan granatnya. Iya, dan kali ini ya Zeus harus perahunya benar-benar. Kenapa? Tadi gue ngeliat perahu terbang, cuy. Ya, suka kayak gitu Oh, suka kayak gitu ya? Vehicle design-nya tuh. Hey, granatnya masih belum connect ke arah tim Execute dan juga Zeus kali ini yang sekarang sedang berhadap-hadapan di tebing banget. Ini fight di tebing tuh harus hati-hati banget ya biar gak kepleset gitu. Betul. Kalau kepleset nyemplung nggak apa-apa. Kalau kepleset ngedamage itu yang bikin PR. Nah, untung ya. Enggak, untung. Masih ada step di bawahnya lagi. Iya. Masih ada levelnya lagi, jadi cukup aman dia. Jeli Switch banget gue tadi. salut banget sih. Dia berani banget untuk gerakin baginya dia Mhm. ke barisan depan untuk nahan 2 player dari Zeus. Iya, dan somehow selamat gitu. Iya, selamat. Waduh. Nembak ke arah kanan, ditembak dari arah yang lain. Karena kalau nggak salah di belakang mereka tadi masih ada A7. Mhm. A7 Tuh. kan tinggal itu dia. A7 yang akan nggak jadi third party di sini, 3-way showdown antara tim X, Zeus dan juga A7. Sementara DA masih melakukan revive-nya terlebih dahulu. Mereka bertahan dengan 3 player mereka. RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby. Circle akan segera mengecil. Survei membuktikan. Kemana circle-nya bergerak? Dan Pinggir masih. tebing. Oke. Oke, masih ada chance sih sebenarnya ya. Masih. Tapi tidak terlalu banyak ya. Dan kali ini dari tim PW888 dan juga TSJ masih bisa aman aja karena mereka posisinya masih berada di dalam circle. PW88 nih posisinya tadi nggak diuntungkan. Tapi entah kenapa mereka predik move-nya cepet banget. Mereka prediksi circle-nya kemana dan mereka sekarang dapat circle lagi. Ini posisi mereka paling enak karena mereka nggak usah mentingin lagi bagian belakang mereka. Itu udah laut. Iya. Yang mereka harus fokuskan adalah daerah daratannya. Nah, dan daratan pun itu kan banyak banget ya terjadi penumpukan dari Betul. tim-tim kali ini yang mau masuk ke dalam zona gitu kan. Sementara itu dari tim Zeus sudah ada satu playernya knockdown di tangan tim DA ya kalau nggak salah tadi. Betul, tadi komit banget spraynya dengan menggunakan scope 4 langsung menjatuhkan satu pemain. Dan mereka sudah mendapatkan 1 poin kill kali ini. Dan mereka juga fokus melihat ke arah Alpha 7.
berarti kontrol area mereka nih bagus banget. Mereka bisa ngelihat ke arah lower ground kiri, mereka bisa fokus juga ke arah pinggir-pinggir tebingnya. Mereka bener-bener kontrol area mereka dengan sangat baik. Alpha 7 harus bergerak sekarang juga, tapi ada kontrol yang melihat ke arah mereka. Satu orang berhasil diamankan kali ini, last man standing, dan tiba-tiba di-push oleh tim lain. Ada tim lain yang datang menuju ke arah pertahanan dari DA. Sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi kali ini DA mendapatkan kontestan yang baru. Ada Nova di belakang mereka, satu menahan di bagian belakang, dan perang malah terjadi di sisi yang lain, di mana Korean Power kehilangan satu player mereka. Solars bakal turun menuju ke bagian bawah dari tebing ini, bermain close combat di bagian bawah dari tebing-tebing yang sangat terjal ini. Belum ada yang menjadi korban, hanya sekedar mencari sebuah informasi. Iya, ini challenge banget sih. Peperangan yang berada di tebing ini challenge banget. Udah kepleset, harus naik lagi, harus ngeliat lagi, harus tunduk lagi gitu kan untuk menghindar dari peluru-peluru panas. Sementara Zeus juga sudah mendapatkan satu orang player dari tim DA yang berada di seberang mereka di tebing ini, di bibir tebing. Kali ini Solars dengan FPP mode-nya harus tumbang di tangan Zayol, dan langsung aja di-confirm menjadi satu kill dari Zeolta, dan Zeol pun juga harus tumbang. Karma Israel habis dapat satu tiba-tiba diambil Cepet sama banget. granat yang tiba-tiba datang ke arah muka dia persis. Tadi smoke setup bakal dilakukan, tapi ada tembakan dari tim Extreme. Satu kembali tumbang dan hanya menyisakan last man standing untuk Zeus. IC yang tersisa. Dia dapetin circle sejauh ini, tapi dia harus tetap masuk ke dalam circle karena posisi dia sekarang tidak masuk ke dalam area play zone-nya, berenang atau mati dan menunggu. Kayaknya dia Mati bakal dan fight. menunggu. Fight dulu ya. Karena kayak tanggung gitu loh Pas ya. Kalau misalnya dia mau maju juga udah ada beberapa tim yang nungguin di sana gitu kan. Dia berani banget tembak dari belakang. Tercover. Tapi Blue Zone-nya sakit cuy. Blue Iya, Zone-nya sakit. udah sakit Dia mati banget. sama Blue Zone. Harusnya, Iya, dia mati yes. sama Blue Zone. Zeus dipulangkan menuju ke arah lobby, 9 tim tersisa kali ini. Sementara Loops yang sedari tadi bergerak, mereka malah mendapatkan tempat yang agak nyaman. Execute yang tadi nahan di bagian pinggir dari tebing juga nggak bisa bertahan lama ya di end-nya. Karena circle juga semakin menuju ke arah atas ya, udah nggak di tebing lagi. Betul. PW88 dan juga Footballis kali ini juga harus bergerak menuju ke arah circle yang sedari tadi mereka menduduki posisi pinggir-pinggir tebing. Dan lihat para boy harus tumbang oleh granat dari tim Loops. Kali ini granat kedua dikokang oleh Eden dan juga masih belum bisa untuk connect lagi granat keduanya. Betul, tapi Cool Boy kayaknya bakal membalas untuk melempar granat kah? Atau dia hanya ingin melakukan setup smoke? Setup smoke kayaknya, karena Nova udah ngeluarin sekitar 6 smoke lebih di sekitar sini untuk ngebuat view dari Loops nih semakin buta dan semakin menguntungkan buat Novanya, karena mereka butuh reset terlebih dahulu. Mereka sedang kehilangan para boy. Cool Boy saat ini bergiliran ke knockdown. Kri 5-1 ke knockdown yang lainnya. PW88 juga tertahan oleh tim lain yang ingin masuk ke dalam zona. Kali ini ya tersisa 6 ya? 8 ya? 8 tim. Mohon maaf Mbak, rabun Mbak. Aduh, rabunnya parah banget. Tapi kalau kita misalnya lihat ada peperangan yang terus berlanjut di tanah Irengel kita kali ini dari tim Loops dan juga KP, yang dimana KP itu enak banget, lihat langsung aja spray ke arah depan oleh Black White, bukan Blackpink. Bukan Blackpink ya. Iya. Bukan Blackpink, ini Black White yang udah mulai ngontrol ke areanya Loops, melihat tim Nova juga di sekitar sana. KP benar-benar ngatur posisi mereka dengan sangat baik, namun Gonzo ditembak oleh sisi sebelah kanan. Mobil yang sudah mulai berasap akan ditinggalkan, tapi di arah mereka tuh rame banget. Utara tuh ada sekitar 4 tim. Bawahnya ada 4 tim juga berarti terbagi dengan adil pembagian tim utara dan selatan ini. Iya, betul banget ya, dan langsung aja seorang Wah, Cosmos Kingnya dari tim TSJ mendapatkan 1 orang confirm kill dan 3 orang yang tadi yang sedari tadi udah kenok langsung aja diamankan oleh para boy. Betul, dan Loops tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka ke sandwich ternyata. Ada Secret Jin, ada Nova juga yang nge-press pertahanan mereka. King sedang dalam posisi ke knockdown. Cosmos ingin nge-lock posisinya King. Dikonfirm jadi sebuah kill. 2 player tersisa dari tim Nova. Sementara Secret Jin masih fokus untuk bertahan di posisi mereka. Sejauh ini mereka dapat supply, mereka dapat reset armor sama helm berarti. Enak ya, Enak banget. apalagi di late game kayak gini ya. Betul. Ewan pun juga harus tereliminasi di posisi ke-6, menyisakan 5 tim aja kali ini. 2K harus hati-hati dan kali ini harus tumbang. Sementara teman-temannya juga langsung aja memberikan damage tambahan ke arah tim Nova. Betul, tapi tiba-tiba para boy jadi third party dari arah belakang. 1 player langsung diamankan tadi. Ini memberikan waktu untuk Secret Jin-nya reset ya. Terus dari tim KP juga mereka bisa ngereset formasi mereka sejauh ini.
ini. Tapi sepertinya dari Nova mereka nggak ingin membiarkan Secret Jin lama hidupnya, karena Cosmos sudah mulai mendengar step, ditembak dari arah sebelah kanan, dikira satu orang, ternyata dua orang yang bakal nge-push. Para boy, seorang diri aja cukup pede kali ini masih melakukan healing dan bunyinya harusnya kedengeran. Mulai bergerak ke arah sebelah kanan, naik menuju ke arah bagian atas dari batu-batuan ini. Apakah Masih bisa vaulting ke atas? Tapi dia bakal bergerak, masih bertahan. Dua player Nova fokus menuju ke arah KP terlebih dahulu, karena dia tahu kalau dia fokus ke arah Secret Jin, KP bisa free hit ke arah Nova. Iya, dan begitupun tim Secret Jin ya. Kalau misalnya ada terjadi peperangan antara KP dan juga Nova tadi, mereka bisa menjadi penengah gitu loh. Betul. Ada satu yang kenok bisa di steal kill gitu. Sementara power 888-nya sedari tadi merangkak menuju ke dalam play zone, harus harus waspadai. Itu Salim Tembakan-tembakan kayaknya udah dari gak bisa KP. kemana-mana lagi deh. Kenapa Satu tuh player terakhir dari DA, si Selim. Slim? Si Selim kayaknya udah gak bisa kemana-mana lagi. Dia udah kejebak di pinggir tebing. Mhm. Kalau itu landai bisa didaki, itu oke lah buat dia. Tapi kalau nggak bisa didaki, itu tinggal nunggu permasalahan blue zone-nya aja. Iya. Dan juga dia Wah. berharap di pinggir banget loh. Gila, ini PW88 barbar banget cuy. Mereka langsung ngegas. Depan mereka ada Kodenda Power. Ini harimau lawan kuda. Siapa yang bakal menang? Semuanya masih nge-proning dan Ice cukup tenang. Tapi bakal dilempar molotov menuju ke bagian paling depan. Kali ini melihat satu orang dan Ice dikejutkan dengan spray berry yang begitu menyakitkan. Langsung di-cover menjadi sebuah kill. Sungguh merugikan, dan satu pick lagi menuju ke arah PW88 dan Korpai juga di pick off. PW88 dipulangkan menuju ke arah lobby. Di posisi kelima oleh Konina Power, itu movementnya benar-benar menjadi malapetaka untuk PW888 dan KP. Itu enak banget ya, dari tadi tinggal nungguin pergerakan dari mereka seorang. Jadi tersisa 3 player, 3 tim aja kali ini, karena Nova juga harus tereliminasi di posisi keempat. Betul, dan Secret Jin bakal commit fight bersama dengan tim Konina Power. Namun setup dari Secret begitu rapi, walaupun mereka harus membagi fokusnya ke arah Nova sebelum mereka fight ke tim Konina Power. Tapi nggak masalah, karena Secret Jin mendapat